Apa Putri hari ini sibuk? Baiklah Putri, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya. Kemudian kegiatan supervisi akademik tersebut tujuannya adalah untuk membentuk kita sebagai guru, dalam hal ini mengembangkan atau meningkatkan kompetensi ya. Kemudian sebagai refleksi kita juga serta perbaikan atas kualitas pembelajaran di kelas yang sudah dilakukan oleh guru ini ya. Sehingga kita dapat benar-benar melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Kita ngobrolnya sampai saja ya dia yang lebih enak ya. Baik, ini Putri, bagaimana perasaan Putri ketika Putri tahu bahwa saya akan melakukan observasi supervisi akademik di kelas Ibu, dan hal baik apa yang Ibu Putri harapkan dari kegiatan tersebut? Perasaan saya bahagia Bu, senang karena adanya kegiatan supervisi ini. Saya dapat merefleksi diri saya, yang saya berharap kegiatan ini dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi saya, sehingga kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid dapat semakin baik. Oke, luar biasa sekali ya Putri. Nah, kegiatan yang akan saya observasi besok itu ya, yaitu pelajaran apa dan materi apa yang akan Putri sampaikan di kegiatan besok. Pelajaran yang akan diobservasi adalah pelajaran PKN Bu. Materinya adalah lambang, makna, dan penerapan sila Pancasila. Jadi pelajaran PKN ya Bu ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan sekarang itu yang akan dicapai itu apa Bu? Tujuannya ada 3 Bu. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyusun sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, dapat menguraikan makna sila Pancasila dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menunjukkan penerapan dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi itu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Yang pertama adalah untuk murid, kemudian kompetensi Ibu yang terkait sebagai guru. Ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan kaitannya dengan kompetensi untuk murid, yaitu meningkatkan rasa percaya diri, kemudian kolaborasi, serta meningkatkan keaktifan mereka dalam belajar ataupun saat pembelajaran di kelas. Kemudian kaitannya dengan kompetensi guru, saya ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, jadi nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian untuk murid tadi juga meningkatkan kayak percaya diri itu ya Bu ya. Kemudian ada kolaborasi juga. Oke, berarti nanti ada pembelajaran kelompok ya Bu ya. Iya betul. Jadi anak-anak nantinya dalam pembelajaran itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok seperti itu. Oke. Nah, untuk mencapai target ya atas kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu ya, tentunya ada tantangan atau hambatan yang akan dihadapi itu pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi besok itu bagaimana? Tantangannya pada saat belajar kelompok itu tentu saja kalau kelompok yang sudah selesai biasanya akan cenderung ngobrol dan mengganggu kelompok lain yang belum selesai. Selain itu ada yang berlari-lari di dalam kelas. Kemudian mereka melakukan itu karena mereka merasa bosan. Ya, jadi akan mengganggu kelompok lain yang belum selesai gitu ya Bu ya. Jadi kalau yang sudah selesai itu asik ngobrol, bermain sendiri ya Bu ya. Jadi akan memang benar-benar mengganggu kelompok lain yang belum selesai mengerjakan tugasnya. Kemudian apa yang akan Putri lakukan dalam
menghadapi tantangan itu? Dalam menghadapi tantangan, saya akan menyiapkan RPP yang berdiferensiasi dan media atau bahan ajar yang bervariasi. Nanti LKPD-nya juga berbeda antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Oh gitu ya Bu ya, baik. Lengkap sekali yang sudah disiapkan ya Bu ya. Jadi ada RPP berdiferensiasi, kemudian juga menyiapkan LKPD-nya juga, modul ajarnya ya, kemudian medianya gitu ya Bu ya. Lengkap sekali sampai ke lembar evaluasi gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Indikator ketercapaiannya adalah apabila strategi atau model pembelajaran yang saya terapkan itu sudah mampu dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam RPP pembelajaran yang saya buat itu. Gitu ya. Jadi kalau serangkaian kegiatan itu ada strateginya, kemudian tentunya itu ya dalam pembelajaran itu sudah tercapai gitu ya, itu berarti sudah menjadi apa tujuan pembelajaran gitu ya. Oke, baik Bu. Nah dari serangkaian percakapan Lentang depan gerak. Tegap gerak. Yuk mulai. Berdiri. Tepuk sama yang paling rapi. Yang paling rapi lula atau sidan. Yuk sama sidan dulu. Satu, Ulangi. dua, empat. Oh ya, kamu yang masuk. Ayo bebas. Satu, dua. Itu Dani dulu. Yuk. Satu. Lima. Nah, Rizky masuk. Yuk maju. Yuk. Lima. Yang kalian satu. 25. Ya. Satu. Satu. Lima. Iya benar. Kamu sama guru. Berapa? Ya. Ya, kita mulai belajarnya dengan berdoa terlebih dahulu. Siap berdoanya? Tangannya. Tangannya. Masih dan berdoa dulu. Rizky. Yuk, makan. Siap.
bisa masuk sekolah lagi. Amin. Ya. Nah, untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran kita nyanyi dulu. Ya, bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bisa. Mau berdiri atau mau sama duduk? Duduk. Duduk saja. Ya, sikapnya menyanyikan lagu nasional, sikapnya siap. Nah, yuk mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, Satria berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, hidup di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semangat sekali ya. Untuk menambah semangat belajar kita hari ini, kita lakukan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat ya? Ya. Yuk 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, semangat semua ya. Alhamdulillah hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan semangat. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran atau mata pelajaran PKN dengan materi Pancasila. Nah, sesuai dengan tadi lagu yang kita nyanyikan. Nah, sebelum kita belajar, guru punya beberapa pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa jawab ya? Yang pertama adalah, ada nggak yang tahu dasar negara kita? Dasar negara kita? Garuda atau Pancasila? Pancasila. Kita Mas Rizky dan Mas Dani. Nah, kemudian yang kedua, lambang negara kita apa? Garuda atau burung Garuda. Nah, Pancasila itu terdiri dari berapa sila? 5. Ada 5 sila dari Pancasila. Lambangnya adalah burung Garuda. Yang siapa yang bisa menyebutkan sila Pancasila? Satu kelas ini ada nggak yang hafal Pancasila? Pancasila bisa ya? Pancasila itu biasanya dibacakan dalam apa? Setiap hari Senin. Hah? Teks Pancasila itu dibacakan setiap hari Senin ketika upacara. Nah, upacara bendera setiap hari Senin atau ketika hari-hari nasional ya. Tadi siapa yang bisa menyebutkan Pancasila? Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Jumpa kembali ya Bu ya. Iya. Maaf nih mengganggu Putri kembali ya. Ini Putri, saya ada pertemuan hari ini. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya, yaitu pada kegiatan coaching supervisi akademik ya. Ya, baik, kita mulai saja ya Putri ya. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita memang sudah terjadwalkan ya, Bu, yang sudah Iya. saya sampaikan untuk berbincang-bincang terkait percakapan pasca observasi ya. Dari kemarin kan kita sudah menyepakati bahwa setelah kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Putri laksanakan hari kemarin itu ya Bu ya, kita akan berbincang kembali untuk percakapan pasca observasi. Bisa kita mulai Putri ya? Oke. Ya baik.
kegiatan percakapan observasi kali ini tujuannya adalah untuk membantu Putri melakukan refleksi, terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah Putri laksanakan kemarin ya. Tentunya di kelasnya Putri sendiri kelas 4 mungkin ya? Iya, betul. Kemudian selain itu juga akan melanjutkan atau aksi pengembangan diri yang akan Putri lakukan, itu terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid. Gitu ya Putri ya? Baik Bu, saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih, bagaimana perasaan Putri setelah melakukan praktek mengajar kemarin? Perasaan saya senang, dan mendapatkan hal yang baru tentu saja bagi saya, menyusun perencanaan dan pembelajaran di kelas dengan RPP berdiferensiasi dan membuat KSE, itu baru buat saya. Rasanya semangat gitu ya. Oke ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan ya, RPP yang Putri buat kemarin ya. Apakah pelaksanaan pembelajaran kemarin itu sudah dapat tercapai tujuannya? Untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu, ditandai dengan perkembangan peserta didik, yaitu kita percaya diri, kolaborasinya jadi baik, keaktifan siswanya itu meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Tetapi masih ada yang belum maksimal. Oh gitu, jadi masih ada yang belum maksimal gitu ya. Jadi merasa Putri itu merasa bahwa pencapaian yang dicapai itu belum maksimal gitu ya. Oke. Nah hal itu ditandai dengan keberhasilannya itu ditandai dengan yang tadi Putri sampaikan, ada rasa percaya diri dari siswa ya. Kemudian kolaborasinya juga tumbuh ya. Kemudian keaktifan siswa juga mulai meningkat ya. Kemarin saya juga mengamati ketika dalam pembelajaran itu siswa-siswi yang ada di kelasnya Putri itu memang sudah aktif bertanya ya, terutama pada saat Putri menyampaikan materi, kemudian dari diskusi gitu ya, dan kemudian siswa itu juga mempunyai rasa percaya diri ketika beberapa anak itu kemarin ada yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya atau kerja kelompoknya ya, itu sudah muncul rasa percaya diri di siswa tersebut ya, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian menurut Putri bagaimana yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Bu, dan bagaimana atau bagian mana yang masih perlu untuk ditingkatkan kembali? Yang saya rasakan adalah pembelajarannya yang mengalir, anak-anak antusias, senang dan semangat menjawab pertanyaan, dan berdiskusi bersama kelompoknya itu semangat. Gitu. Tetapi masih ada yang belum maksimal, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi produk ditandai dengan hasil produk siswa yang belum mencerminkan atau masih kurang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Oh gitu ya dia. Jadi oke, itu dari Putri ya. Kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya dari kemarin ya, pada kegiatan pembelajaran yang sudah Putri lakukan. Nah kemarin Putri itu sudah dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya melihat sudah ada diferensiasi konten, kemudian prosesnya itu juga sudah terlihat ya, yaitu dengan Putri memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan pemetaan yang sudah Putri lakukan kemarin ya. Kemudian produknya itu juga sudah terlihat ya, walaupun area pengembangan sudah kita bahas dari kegiatan observasi yang ingin mengembangkan kepercayaan diri itu, kemudian keaktifan mereka, kemudian tingkat kolaborasi yang ingin ditingkatkan itu juga sudah meningkat ya. Tapi memang ada sedikit yang masih perlu ditingkatkan lagi atau diperbaiki lagi gitu ya.
yaitu diferensiasinya walaupun sudah tampak tetapi untuk diferensiasi di produknya itu masih belum begitu terlihat dan itu perlu ditingkatkan gitu ya Bu ya. Oke, jadi pengamatan saya di